Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shallallahu alaihi wasallam. Yang sangat saya muliakan, penceramah kita pagi ini Bapak Dr. Saifullah Sam, Imam Masjid Al-Furqan, masjid kebanggaan di kampus kita. Alhamdulillah SPS dekat dengan masjid. Insya Allah keberkahan masjid akan sampai ke SPS. Bapak Ibu yang sangat saya muliakan, puji syukur kehadirat Allah SWT kita panjatkan karena kita diberi kesempatan yang sangat baik, yang sangat berharga, yang sangat langka untuk meringankan langkah kaki kita ke pengajian rutin di SPS ini, yang insya Allah akan ridho pada kita. Allah akan insya Allah merahmati kita sesuai dengan janjinya bahwa thalabul ilmu itu wajib, dan kita sekarang dalam rangka mencari ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Saifullah Sam. Untuk itu kita persilahkan kepada Pak Dr. Saifullah Sam untuk memberi siraman rohani, tausiah. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah untuk bisa menerima dan mengamalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, allamal Qur'an, khalaqal insana, allamal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Shallallahu wa sallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini di hari yang sangat mulia, Jumat yang penuh barokah. Alhamdulillah Allah meringankan langkah kaki kita untuk menghadiri majelis yang mulia ini, di mana para malaikat insya Allah menyaksikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang senantiasa haus akan berbagai macam ilmu, khususnya ilmu agama. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati guru saya, Prof. Juntika. Semoga Allah sudah memberi kesempatan untuk
saling berbagi, saling nasihat menasehati dalam hal kebaikan dan dalam hal kesabaran. Jadi ini dalam rangka tawasobil haq wa tawasobis sabr. Mudah-mudahan dengan saling mewasiatkan ini keimanan dan ketakwaan kita terus terjaga, bahkan terus meningkat kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, para hadirin jamaah kultum Jumat pagi di SPS yang mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah begitu sebagai ungkapan saling menasehati itu dalam hal kebenaran dan dalam hal kesabaran. Supaya agak fokus, saya ingin menyampaikan judulnya itu terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan potensi yang kita miliki sebagai hamba Allah, sebagai manusia, sehingga kita terhindar dari kelompok orang-orang yang lalai. Mari kita sama-sama lihat, atau nanti sepulang dari sini silahkan dicek. Atau kalau sekarang ada Al-Quran digital bisa dibuka di surat Al-A'raf ayat 179. Di dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 179 tersebut ininya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adzanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Telah kami jadikan neraka jahanam itu isinya sebagian besar adalah golongan jin dan manusia. Siapakah mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, memiliki qalbu, tetapi qalbunya, hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Tidak digunakan, tidak dimanfaatkan untuk memahami tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata, mereka memiliki penglihatan, tetapi penglihatannya, matanya tidak digunakan untuk menyaksikan, untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang ketiga, walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka memiliki pendengaran, memiliki telinga, tetapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan panggilan-panggilan Allah dalam rangka mengagungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana klaim Allah terhadap ketiga kelompok manusia yang seperti itu? Ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka itu ibarat binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih rendah dari itu. Ulaika humul ghafilun. Merekalah orang-orang yang lalai, merekalah orang-orang yang lengah, merekalah orang-orang yang tidak waspada. Ayat ini sengaja saya kutip untuk mengingatkan saya khususnya dan kita semua. Jangan sampai kita tergolong kepada orang-orang yang lalai, al-ghafilun, atau orang-orang yang lengah, orang-orang yang tidak waspada. 3 cirinya disebutkan tadi dalam firman Allah. Yang pertama, kita memiliki qalbu, hati, tetapi tidak dimanfaatkan untuk memahami tanda-tanda kekuasaan Allah.
ayat-ayat Allah itu Bapak Ibu dibagi dalam dua klasifikasi. Yang pertama adalah ayat-ayat al-qauliyah. Jadi ayat-ayat Allah yang dinyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ayat-ayat Allah secara tekstual ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu namanya al-qauliyah. Yang kedua ada ayat-ayat Allah yang disebut dengan al-kauniyah. Ayat-ayat Allah yang Allah nampakkan di dalam alam jagat raya ini dan seluruh isi. Itu juga adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua-duanya, al-qauliyah maupun al-kauniyah, harus diimani oleh kita. Al-Quran harus ditadabburi, harus difahami, harus dicermati, ujungnya bisa diamalkan. Ayat-ayat al-kauniyah harus ditafakuri. Kadang-kadang kita ketukar ya, tadabbur alam. Padahal yang pas itu adalah tafakkur alam, tadabbur Al-Quran. Tafakkur alam itu mentafakuri, memikirkan, ya, sehingga dengan kita memikirkan, merenungkan seluruh alam jagat raya ini sampai pada satu kesimpulan, sampai pada satu titik bahwa semua ini adalah Allah yang menciptakannya, Allah yang mengurusnya, dan Allah lah yang kemudian menurunkan berbagai macam yang ada di muka bumi. Untuk siapa? Untuk makhluknya, tidak terkecuali adalah untuk manusia. Jadi kedua ayat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah harus kita percayai, kita yakini sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah dengan qalbu kita. Al-Quran kita tadabburi, ya, kita baca, kita renungkan, kita pahami isi pesan nilai moralnya sampai kepada kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Alam jagat raya ini juga sama, kita renungkan ada apa di balik alam jagat raya. Sekarang musim hujan ya Bu ya. Biasanya ibu-ibu kalau musim hujan gimana? Oh, belum juga kering, cucian hujan lagi. Itu mah ibu-ibu di sana, ibu-ibu di sini mah jangan sama. Jangan-jangan sama aja. Belum juga kering, hujan lagi gitu ya. Atau subuh-subuh udah hujan, ya hujan, gimana kerja dan sebagainya. Padahal itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, hujan itu. Kadang-kadang sadar nggak sadar kita seperti itu Bu ya. Betul nggak Bu? Ya. Nah, hati-hati itu, padahal hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika hujan kita harus membaca doa Allahumma shayyiban nafi'. Jadi kita berharap, berdoa agar hujan itu membawa rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, mari kita ubah sekarang. Kalau misalnya tadi masih sadar nggak sadar keluar ucapan seperti itu, kita ubah. Ya Allah, pagi ini Engkau turunkan rahmat-Mu dengan hujan. Mudah-mudahan dengan hujan ini membawa rahmat, ada semangat kita untuk kerja, meningkatkan kerja, kinerja kita semakin meningkat. Ya, wasilahnya lewat hujan kan begitu. Gitu. Itu adalah ayat Al-Qauliyah. Kemudian tadi yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lahum a'yunul la yubsiruna. Jadi mereka punya mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan. Nah ini, apa yang ada di alam jagat raya ini adalah tanda-tanda kekuasaan. Ketika kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah itu apa sebetulnya? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Jadi ketika kita menyaksikan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bergetar hati, karena kita takjub
betapa luar biasanya karya Allah, maha karya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika nama Allah disebut zadatum iman, bertambah-tambahlah iman. Jadi kalau nama Allah disebut oleh siapapun, oleh qori, oleh penceramah, oleh pimpinan kita, tidak bergetar hati kita, tanda-tanda itu ada apa dengan hati kita. Sebab menurut klasifikasi, sekurang-kurangnya ada 3 klasifikasi hati itu kalau menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah hati yang mati, qalbun mayyit. Qalbun mayyit, hati yang mati. Yang kedua adalah qalbun marid. Qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit. Lalu yang ketiga ini yang bagus, yaitu qalbun salim, hati yang sejuk, hati yang indah, hati yang menenteramkan. Itu qalbun salim. Ya. Jadi hati-hati kalau nama Allah disebut dalam event apapun, lebih-lebih dalam kegiatan seperti ini, seperti biasa-biasa saja hati kita tidak terketuk, bahkan tidak bergetar, bahkan tidak zadatum imana, tidak bertambah iman kita. Ada apa pada hati kita? Jangan-jangan hati kita tergolong ke dalam hati yang sakit, atau mudah-mudahan tidak termasuk juga dalam hati yang mayyit, qalbun mayyit, hati yang mati. Ada 2 ciri qalbun mayyit itu, Bapak Ibu. Saya kutip dari pendapatnya Ibnu Athaillah, ya, dalam kitabnya Hikam. Ciri hati yang mati itu adalah ketika tidak merasa bersalah melakukan apa yang menjadi kewajiban, biasa-biasa aja, padahal itu kewajiban, nggak ada merasa salah dan sebagainya. Ya. Lalu yang kedua, menurut Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Hikam itu adalah tidak merasa berdosa ketika dia melakukan hal-hal yang jelas itu adalah hukum Allah dilanggar, tapi nggak merasa dosa. Itu 2 ciri qalbun mayyit menurut Ibnu Athaillah dalam kitabnya Hikam. Jadi hati-hati kalau kita melakukan hal-hal yang tadi jelas itu adalah kewajiban, tapi tidak kita lakukan kewajiban itu dan tidak merasa bersalah, itu sudah masuk kategori qalbun mayyit. Lebih-lebih kita santai-santai saja, padahal itu adalah dosa, tetap kita lakukan, tidak merasa dosa, gitu ya, melanggar hukum-hukum Allah dan Rasul, itu sudah masuk kategori qalbun mayyit. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, acara ini adalah ikhtiar, hakikatnya wasilahnya lewat Prof. Juntika sebagai direktur, wasilah, tapi hakikatnya ini adalah cara Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita sama-sama tertautkan hatinya, sehingga kita bisa melakukan perbaikan hati kita masing-masing. Kalau di DT punya konsep bengkel hati, nah, sekarang kita harus punya, tadi kata Pak Direktur, bagaimana kita bisa menata hati kita dengan baik. Kemudian ciri yang ketiga adalah walahum a'yunul la yubsiruna, walahum adhanul la yasma'una. Jadi mereka punya telinga, tetapi sayang telinganya tidak dimanfaatkan untuk mendengarkan panggilan-panggilan kebaikan. Tadi Pak Direktur bilang di belakang pasta ini ada masjid. Sekurang-kurangnya dalam sehari 5 kali panggilan. Mungkin karena hari kerja, duhur, asar gitu ya, atau yang lembur barangkali sampai maghrib 3 panggilan di sini. Mungkin isya subuhnya kan di rumah masing-masing. Di sini sekurang-kurangnya 2, atau kalau lembur 3 panggilan aja. 3 panggilan aja. Keberkahan. Ya, karena ini yang paling dekat gedung plaza ini, persis di belakang. Kita harus berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala
Dan ini ikhtiar dari Pak Direktur. Mudah-mudahan ya dengan acara seperti ini lama-lama kita akan tersentuh hati kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa? Memanfaatkan potensi pendengaran kita dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila ketika potensi tadi itu tidak dimanfaatkan dengan baik oleh kita semua hadirin yang berbahagia, Allah tadi jelas menegaskan, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah, balhum adall. Kenapa? Yang namanya binatang kan Bapak Ibu nggak punya akal ya, pasti dibawa oleh yang mengembalanya, disuruh ke sana ikut ke sana, diarahkan ke sini ikut ke sini. Manusia kan punya akal, nggak bisa diarahkan seperti itu. Punya akal, punya pikiran, punya hati. Kalau itu ditata dengan baik, ya, maka dia akan menemukan jalan yang suci. Bapak Ibu, ada kisah yang menarik. Yakin saya, Bapak Ibu pasti tahu Krisya kan? Ibu-ibu tahu ya, pasti Krisya ya. Krisya itu terlahir sebagai seorang pemeluk agama Islam, Katolik. Kemudian dia menikah dengan Yani. Namanya Yani ini seorang asisten pada guru Soekarno-Hatta. Kemudian jatuh hati, ceritanya menikah Islam dengan Kristen. Lama-kelamaan, ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya alhamdulillah memeluk Islam, beliau sebagai mualaf. Dan kita kenal beliau juga termasuk penyanyi yang sering ya, melakukan syair-syair lagu-lagu religi. Ada satu lagu religinya yang patut kita cermati, hadirin yang berbahagia, yang judulnya itu adalah Ketika Kaki dan Tangan Bicara. Ada yang tahu ceritanya? Bagaimana proses lagu itu lahir? Nah, Krisya suatu ketika mengontak pada Taufik Ismail, Bang, tolong ciptakan lagu religi untuk saya. Baik, insya Allah, beri saya waktu. Kemudian lewat 1 minggu ditanya lagi oleh Krisya itu, Bang, bagaimana lagunya? Belum, macet. 1 minggu pertama. 1 minggu kedua tanya lagi sama Krisya, Bang, bagaimana lagunya? Sudah selesai? Belum, masih macet. Belum ada ide gitu ya, belum ada ide. Sampai minggu ketiga, keempat, barulah kemudian Taufik Ismail itu baca Al-Quran. Tibalah membaca surat Yasin ayat ke-65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Ketika Taufik Ismail membaca ini, timbullah ide. Hakikatnya dari Allah kan gitu ya. Oh, ini ayat luar biasa. Sampai-sampai berkali-kali dibaca oleh Taufik Ismail itu. Ada getaran yang luar biasa. Akhirnya timbullah ide. Sampai-sampai kemudian menciptakan syair-syair lagu itu ya diberi judul Ketika Tangan dan Kaki Bicara. Ceritanya selesai lagunya, disampaikanlah ke Krisya. Krisya ketika menyanyikan lagu itu di studio, baru juga berapa kali yang dia itu kan akan datang hari, mulut dikunci, kata tak ada lagi, berhenti, keluar curang. Cut, kata Erwin Gutawa. Erwin Gutawa, ulang lagi, gagal pertama, rekaman yang pertama, ulang lagi, mulai lagi. Bait pertama selesai, bait yang kedua masuk. Akan tiba masa tidak ada suara dari mulut kita. Menangislah jadi-jadi. Gak selesai.
nyerah sampai 3 kali. Apa senewan itu? Bahasa kitanya, Erwin Gutawa itu senewan, kesel. Ini kenapa? Tumen-tumenan Krisye itu ya, selevel Krisye, ya nyanyiin untuk rekaman nggak beres sekali. Padahal sudah diungkap. Ini dari lubuk hati yang paling dalam. Saya nggak bisa membunyikan perasaan saya, perasaan hati saya. Jadi air mata itu keluar dengan sendirinya, ekspresi rasa bahwa saya ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cerita Krisye kepada istrinya ya. Kenapa tidak bisa menuntaskan rekaman? Sebagai seorang istri, tentu kegalauan Krisye itu dibantulah oleh istrinya ya. Yakni sholat tahajud. Mohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan kelancaran agar bisa menyanyikan itu dengan tuntas. Berdoa malam-malam yang dikisahkan, dan besoknya alhamdulillah Krisye menuntaskan rekaman itu dengan baik. Dan selepas menyanyikan lagu itu, hadirin yang berbahagia, konon dikisahkan Krisye tidak pernah meninggalkan sholat, termasuk 12 rakaat sunnah rawatib. Saya bacakan isinya lengkap ya. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita kemana saja dia melangkah. Tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab kita. Rabbana, teguhkan kaki kami, mulut kami, mata kami. Luruskanlah kehendak kami di jalan cahayamu yang sempurna. Mohon karunia kepada kami, hamba-Mu yang hina. Singkat, tapi kandungannya luar biasa. Inilah yang kemudian membuat kata-kata itu betul-betul terbersit dari hati yang paling dalam. Hadirin yang berbahagia, kenapa ini saya kutip? Karena ini penting sekali bagaimana semestinya kita melakukan perubahan itu dari hati kita yang paling dalam. Kelak di pengadilan akhirat, segala sesuatunya itu tidak luput. Apa yang dilakukan kita di muka bumi ini kelak akan diputar kembali di akhirat, dan tidak bisa kita mengelak sedikit pun. Di dunia kita bisa berkilah dengan mulut kita yang barangkali bisa beralibi ini itu dan sebagainya, tapi kelak di akhirat mulut itu dikunci. Yang bicara siapa? Tangan kita, kaki kita. Bahkan ketika sholat subuh bagi laki-laki yang wajib ke masjid, afdolnya sholat laki-laki itu adalah di masjid. Ketika dia menuju masjid, berdingin-dingin, bergelap-gelap, kelak betapa dinginnya kulit itu. Kulit kelak akan menjadi saksi betapa dinginnya yang bersangkutan menuju rumahnya Allah. Demikian juga dengan gelap-gelapnya menjelang subuh itu. Kelak akan menjadi cahaya yang terang benderang yang membimbing dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu sisi, satu langkah kita dihapus dosa-dosa kita, dan satu langkah kaki kita lagi Allah meninggikan derajat kita kalau kita berjamaah menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, 4 potensi manusia yang harus kita jaga dengan berbagai hal yang tadi saya sampaikan. Apakah itu potensi biologis atau basyariah? Apakah itu potensi intelektual kita, akliyah kita? Ataukah potensi sosial kita sebagai sebagai khalifah, sebagai orang yang diberikan amanat sebagai pemimpin? Kita ini pemimpin, Bapak Ibu. Sekurang-kurangnya pemimpin bagi diri kita sendiri. Yang sudah berkeluarga, pemimpin di keluarga masing-masing. Itu adalah potensi sosial, potensi khalifah. Dan yang terakhir adalah potensi spiritual atau rohani. Apa yang digagas oleh Pak Direktur Prof. John ini adalah bagaimana menata potensi spiritual, ruhaniah kita
agar kita selalu bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan menata potensi spiritual atau ruhaniyah ini, kita akan terhindar dari qalbun mayyit tadi dan juga hati yang sakit, qalbun marid tadi. Dan sebaliknya tertuju kepada qalbun salim. Sehingga begitu kita keluar dari ruangan itu, ucapan kita teduh, hati kita indah, langkah kaki kita mantap, sehingga apa yang menjadi tugas-tugas keseharian kita dilakukan dengan penuh keikhlasan, ujung-ujungnya semuanya berprestasi sesuai dengan kinerja kita masing-masing. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan hilafnya datang dari saya pribadi sebagai insan yang dhaif dan lemah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk selalu istiqomah melaksanakan gerakan. Tidak usah khawatir yang sedikit, tapi insya Allah sedikit kalau kita lakukan istiqomah akan berbuah manis di hadapan Allah. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala." Rasul menjawab, "Amalan yang kau lakukan dengan istiqomah meskipun sedikit." Jadi meskipun secara jumlah sedikit Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu hadir ikhlas di sini, itu adalah kekuatan yang luar biasa, sehingga menjadikan kekuatan untuk tetap istiqomah kita dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi